Halo teman-teman, welcome back to my podcast Aturunyong Anyong. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap baik-baik saja ya, terutama dalam menghadapi kenyataan. Oke teman-teman, di podcast aku kali ini aku mau ngebahas tentang pola dakwah di Afrika Utara. Tapi sebelum ngebahas tentang pola dakwahnya, aku mau ngasih tahu ke kalian tentang sejarah masuknya Islam di Afrika Utara. Oke, jadi masuknya Islam di Afrika Utara itu pada awal periode abad ke-19. Nah, pasti kalian juga belum lahir ya. Orang tua kalian mungkin juga belum lahir. Jadi, ketika Islam masuk ke Afrika Utara, masyarakat ini terbagi menjadi dua motif utama. Yang pertama yaitu pembentukan negara dan Islamisasi. Nah, pada saat itu, bangsa Arab yang menyebarkan Islam ke Afrika Utara ini, mereka sudah menguasai beberapa daerah, terutama di daerah Tunisia itu pada abad ke-8, terus di Maroko pada abad ke-11, dan di Aljazair pada abad ke-16. Dan hingga pada pertengahan abad ke-16, sebagian wilayah Afrika Utara ini jatuh atau kuasanya ini dikuasai oleh dinasti Utsmani. Hingga pada akhirnya pada abad ke-18 dan 19, beberapa masyarakat ini itu dihancurkan oleh kompetisi ekonomi bangsa Eropa yang pada akhirnya itu jatuh ke dalam kekuasaan pemerintah kolonial. Oke, lanjut ya guys. Pada abad ke-18 ini, masyarakat Afrika Utara ini menganut mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini berkembang pesat di Afrika Utara dan kemudian mazhab Maliki ini menjadi pedoman bagi mereka seperti pada aspek administrasi hukum, pendidikan, dan aspek lainnya gitu. Nah, di dua abad ini, abad ke-18 dan 19, mereka juga memahami Sufisme. Apa itu Sufisme? Teman-teman mau tahu nggak? Oke, aku kasih tahu ya. Sufisme itu adalah suatu pemahaman yang mengajarkan tentang tasawuf, tentang bagaimana cara menjernihkan hati dan juga jiwa. Nah, Sufisme ini itu dijadikan sebagai basis pengorganisasian warga pedalaman di Maroko, Aljazair, dan juga Tunisia. Oke teman-teman, setelah tadi kalian tahu bagaimana sejarah masuknya Islam di Afrika Utara, nah kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian gimana sih pola dakwah di Afrika Utara. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal lah bahwa Islam masuk ke Afrika Utara itu pada periode abad ke-19. Nah, pada masa itu masyarakat itu berlangsung dalam dua motif utama, yaitu ada pembentukan negara dan juga Islamisasi. Nah, kemudian pada abad ke-18 mereka menganut mazhab Maliki. Nah, kemudian terus dilanjutkan dengan pemahaman Sufisme gitu. Selanjutnya, sebagian dari sejarah Afrika Utara ini dari abad ke-13 sampai abad ke-19 itu dapat dinyatakan dalam beberapa hal yang sehubungan dengan pengaruh negara dan sufi, karena mereka juga menganut pemahaman Sufisme seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi pola dakwah yang dipakai oleh orang-orang yang menyebarkan Islam di Afrika Utara ini menggunakan dakwah yang sufistik. Nah, dakwah yang sufistik di Afrika Utara ini itu mulai berkembang di Tunisia pada masa dinasti Umayyah dan kemudian melebar luas kekuasaannya ke barat hingga Tunisia. Nah, sejak awal itu mayoritas penduduk muslim di Tunisia adalah kaum Sunni yang bermazhab Maliki dan juga Hanafi. Namun untuk kepuasan batin, mereka ini membuat gerakan Islam yang ada di negeri tersebut. Nah, gerakan Islam itu tidak lepas dengan menganut tarekat, karena memang gerakan dakwah di Afrika Utara ini sangat kental dengan gerakan sufi seperti di Tunisia dengan tarekat Qadariyah, Rahmaniyah, dan juga Isawa dan Tijaniyah. Meskipun akhirnya negaranya itu sekuler, namun praktek keberagamannya ini sangat sufistik, teman-teman. Oke, selanjutnya ada pola dakwah di Maroko. Nah, sepanjang perjalanan gerakan dakwah di Maroko ini itu diwarnai dengan gerakan-gerakan dalam bentuk tarekat seperti tadi yang ada di Tunisia juga ya. Karena mayoritas penduduk di Maroko ini merupakan golongan Muslim Sunni sama seperti di Tunisia tadi. Nah, sementara itu, hal yang paling berpengaruh tentang sejarah Islam di Maroko adalah gerakan Islam Maroko yang awalnya itu dalam kebimbangan antara cara keberagamannya itu kaum Borjoris kota, Melek huruf, dan juga Puritan.
Kemudian ada pola dakwah di Libya. Nah, proses Arabisasi dan Islamisasi di masa Utsmaniyah itu diiringi dengan pembentukan rezim yang memusat. Lalu, gerakan Sanusiyah itu berusaha mempertahankan Islam dari gerakan asing dan berusaha menyatukan seluruh umat muslim dalam persaudaraan dan memberikan kontribusi bagi penyebaran dan juga revitalisasi Islam dengan mengembangkan gerakan Sunni atau Islam ortodoks gitu, yang mampu menciptakan perlawanan lokal dan agresiasi Italia. Nah, jadi di dakwah Libya ini mereka itu mengembangkan gerakan Sunni Islam, Islam yang ortodoks gitu, yang mengajarkan mereka mengajarkan suatu pemahaman tapi tidak terlepas dari pemahaman sebelumnya, seperti itu. Dan itu tujuannya untuk menciptakan perlawanan lokal dari agresi Italia. Namun Libya ini luluh lantah akibat ketelantangannya melawan sikap Amerika. Lalu kesimpulannya teman-teman, jadi kesimpulan dari yang tadi awal itu, jadi dakwah sufistik ini itu ada di Afrika Utara dan berkembang di Tunisia pada masa dinasti Umayyah, kemudian melebar kekuasaannya ke barat hingga Tunisia. Nah, sejak awal itu mayoritas penduduk muslim di Tunisia adalah kaum Sunni dan mereka menganut mazhab Maliki dan juga Hanafi gitu. Mereka juga mempelajari tentang Torekot, Sufisme dan lain-lain. Oke teman-teman, mungkin sekian aja podcast kali ini, ya maaf banyak kekurangan ya, dan jangan lupa buat kalian tetap patuhi protokol kesehatan dan juga tetap patuhi pemerintah dengan menjalankan program PPKM. Dan kalau udah malam, mending kalian tetap di rumah aja, jangan keluar-keluar untuk membatasi kegiatan malam kalian ya, supaya negara kita atau negara yang lain, kita sendiri, mereka dan semuanya itu bebas dari COVID atau virus corona. Oke, sekian teman-teman podcast kali ini, and see you, bye-bye.